Siapa yang tidak kenal Pindad, perusahaan BUMN yang jadi kebanggaan Indonesia di bidang pertahanan. Dari senapan serbu SS-2 yang legendaris, pistol G2 yang andal, sampai kendaraan tempur Anoa yang gagah di medan perang, produk Pindad sudah mendunia. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih awal mula berdirinya perusahaan hebat ini? Ternyata, akarnya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Mari kita putar waktu kembali ke tahun 1808, di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels. Saat itu, Daendels mendirikan sebuah bengkel persenjataan di Surabaya dengan nama Artillerie Constructiewinkel atau disingkat ACW. Tugas utamanya adalah memproduksi dan memperbaiki persenjataan untuk tentara kolonial. Bengkel inilah yang menjadi cikal bakal Pindad. Seiring berjalannya waktu, bengkel ini terus berkembang. Pada tahun 1923, bengkel ACW di Surabaya dipindahkan ke Bandung. Lokasinya yang strategis dan dianggap lebih aman. Namanya pun berubah menjadi Artillerie Inrichtingen atau disingkat AI. Disinilah produksi senjata mulai lebih modern dan terorganisir. Tempat ini menjadi pusat penting bagi kekuatan militer Belanda di Hindia Belanda. Lalu, datanglah era pendudukan Jepang pada tahun 1942. Pabrik senjata ini pun diambil alih oleh tentara Jepang dan namanya diubah menjadi Daiichi Kozo. Fungsinya tetap sama, yaitu sebagai pusat pembuatan dan perbaikan senjata untuk kebutuhan perang Jepang. Para pekerja Indonesia yang ada di sana pun mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga tentang teknologi persenjataan. Momen bersejarah akhirnya tiba. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, semangat nasionalisme berkobar di mana-mana. Para pejuang dan pemuda Indonesia tidak tinggal diam. Mereka berhasil merebut kembali pabrik senjata Daiichi Kozo dari tangan Jepang. Sejak saat itu, pabrik ini berganti nama menjadi Pabrik Senjata Kiara Condong dan sepenuhnya dikelola oleh putra-putri bangsa untuk mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, status pabrik ini terus berubah. Awalnya, ia berada di bawah naungan Tentara Keamanan Rakyat, lalu Angkatan Darat. Hingga pada tanggal 29 April tahun 1983, pemerintah Indonesia secara resmi mendirikan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN dengan nama yang kita kenal sekarang, PT Pindad Persero. Nama Pindad sendiri adalah singkatan dari Perindustrian Angkatan Darat. Momen inilah yang menjadi titik balik. Pindad sebagai sebuah industri pertahanan modern yang profesional. Dari sebuah bengkel sederhana di Surabaya, kini Pindad telah menjelma menjadi raksasa industri pertahanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan TNI dan Polri, tapi juga berhasil mengekspor produknya ke berbagai negara di dunia. Produk-produknya mulai dari senjata ringan, amunisi, kendaraan tempur, hingga produk-produk industrial seperti ekskavator dan alat berat lainnya. Semua ini adalah bukti nyata dari kerja keras, inovasi, dan semangat anak bangsa yang tak pernah padam. Kisah Pindad adalah cerminan perjalanan bangsa Indonesia itu sendiri. Dari perjuangan merebut kemerdekaan, hingga kini berdiri tegak sebagai negara yang mandiri di bidang pertahanan. Jadi, setiap kali kita melihat senapan SS-2 atau Panzer Anoa, ingatlah bahwa di baliknya ada sejarah panjang yang penuh perjuangan dan kebanggaan. Itulah jejak langkah berdirinya PT Pindad Indonesia. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan rasa bangga kita terhadap industri dalam negeri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.